Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mohon di-subscribe, mohon di-like agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan pekerjaan serta usahanya. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana dalam satu momen Presiden Jokowi coba dijebak oleh 16 negara Eropa. Jadi Pak Jokowi ini mau dijebak menandatangani global supply chain, semacam perjanjian begitu ya. Jadi Pak Jokowi mau dijebak menandatangani hal tersebut. Tapi Pak Jokowi membaca dengan detail ketika Pak Jokowi tahu bahwa itu ada hubungannya dengan kewajiban Indonesia mengekspor bahan mentah seperti nikel, tembaga, dan lain-lain. Pak Jokowi langsung mundur dan akhirnya membubarkan 16 negara Eropa tersebut. Nah, jadi akhirnya kumpulan tersebut, negara Eropa tersebut bubar karena Pak D, Presiden Jokowi tidak mau menandatangani perjanjian tersebut. Ini sebuah nyali yang lagi-lagi ditunjukkan Presiden Jokowi di dunia internasional demi kepentingan nasional kita. Yuk kita coba simak bareng-bareng videonya. Inilah kisah Presiden Jokowi pernah membuat 16 negara anggota G20 dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia terpaksa harus gigit jari. Kejadian itu terjadi di Roma, Italia pada tahun 2021 lalu. Ruangan pertemuan dan agenda sudah mereka persiapkan. Ke-16 negara itu sudah masuk ke ruangan dan menanti kedatangan Jokowi. Namun mereka terpaksa harus bubar seketika lantaran Presiden Jokowi tiba-tiba balik badan tepat di depan pintu ruangan pertemuan. Jokowi memutuskan untuk batal hadir seketika karena mencium aroma kurang sedap. Kisah tersebut diungkap sendiri oleh Jokowi pada Kamis 23 Desember 2021 lalu. Cerita ini memang tidak banyak diekspos di media, namun dibenarkan oleh sejumlah menteri Jokowi. Jokowi pun lantas menceritakan sepenggal peristiwa yang dialami Indonesia pada perhelatan G20 di Roma, Italia tahun 2021. Pada kesempatan itu, Jokowi digiring ke sebuah ruangan bersama 16 negara lain untuk menandatangani sebuah dokumen kerjasama yang ia belum baca sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada 16 negara yang akan menekan kerjasama rantai pasok global. Jokowi yang mendengar hal itu bahkan sempat terpincut untuk mengikuti perjanjian tersebut. Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Akhirnya, wah bagus kita ikut. Namun setelah membaca detail kerjasama, Jokowi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya, dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia untuk terus mengekspor bahan mentah saat Indonesia sudah menekan larangan ekspor nikel. Setelah mengetahui secara jelas maksud terselubung dari kerjasama itu, kepala negara langsung menghentikan langkahnya. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi. Kita mau masuk ke ruangan, enggak. Kita nggak ikut. Bahwa pertemuan itu rupanya sedang mengincar Indonesia. Hal itu memang terbukti saat dirinya menolak untuk ikut tanda tangan, temuan pun batal. Semuanya bubar nggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi. Saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. Ya, jadi bukan omong kosong kalau Pak Jokowi bilang kalau nanti semua barang hasil tambang bumi Indonesia ini bisa diintegrasikan, yang mana Jokowi berjanji akan bekerja keras. Sayangnya Pak Jokowi dibatasi oleh waktu untuk mengintegrasikan seluruh komponen hasil tambang ini agar kelak bisa diproduksi menjadi barang jadi di Indonesia. Sayangnya dia dibatasi waktu. Itu kenapa dia begitu
Pak Jokowi ini begitu prihatin mewanti-wanti penggantinya harus berani melarang ekspor barang mentah. Dia kan selalu tuh wanti-wanti jangan salah pilih pemimpin. Pemimpin harus berani, pemimpin harus mengerti kondisi global, pemimpin harus taktis, harus punya strategi karena memang Pak Jokowi sudah dihadapkan langsung pada pemimpin-pemimpin dunia terutama Eropa Amerika yang punya kepentingan sendiri dan egois dan akan melakukan apapun kalau perlu menghambat lompatan negara Indonesia yang tadinya negara berkembang menjadi maju demi kepentingan mereka. Itu kenapa kan mereka paksa terus Indonesia melalui WTO ya, perdagangan internasional, melalui IMF untuk terus menekan Indonesia mengekspor bahan-bahan mentah tadi. Jadi saya mengerti kenapa Pak Jokowi terus menekankan jangan salah pemimpin, bahkan sampai Pak Jokowi bilang mau cawe-cawe dan akan mengarahkan dukungannya ke orang yang dia rasa tepat meneruskan semua pondasi-pondasi yang sudah dia lakukan ini. Kayak gitu. Jadi saya sangat mengerti posisi Pak Jokowi kenapa dia ingin penerus yang memang dia yakin akan meneruskan apa yang sudah dia mulai. Makanya dia banyak mewanti-wanti jangan salah pilih pemimpin gitu loh. Yuk kita lanjut. Ya keberanian seperti itu yang kita kadang-kadang membayangkan, waduh nanti kita di-ban di sini, di stop di sini, di WTO kalah. Kalah ya nggak apa-apa lah kalah. Tapi kalau kita nggak berani nyoba, coba. Kapan kita akan melakukan hilirisasi, kita akan stop ekspor raw material. Sampai kapanpun kita hanya menjadi negara ekspor bahan mentah. Padahal kalau kita jadikan barang jadi, bisa lipat 10 kali lipat added value-nya. Nikel saja itu. Jokowi menegaskan dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan. Apalagi menurutnya, posisi Indonesia dalam hal ini memiliki peran yang cukup besar. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan guncang, Papua akan lepas. Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Dan maju mundur, maju. Ya memang ngeri. Ya, itulah sedikit kisah Pak Jokowi melawan jebakan-jebakan, tekanan-tekanan dari Uni Eropa karena memang mereka kaget. Ternyata Indonesia di tangan Pak Jokowi sangat bernyali, di WTO pun dilayani. Ya, itu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.